Ternyata orang-orang Yahudi terlibat dalam perkembangan sihir dan santet di Indonesia. What? Really? Assalamualaikum, halo. Ini adalah episode kedua dari Jangan Judge Yahudi sebelum kamu tonton video ini. Kali ini kita akan bahas perihal yang lagi viral. Apaan tuh? Apalagi kalau bukan Kang Udin. Bukan, tapi sejarah Islam dan kaitannya dengan Yahudi. Santet itu apa sih? Apa dia sama dengan sihir? Kalau menurut salah satu petinggi Perduno, singkatan dari Perdukunan Nusantara, sihir itu beda dengan santet. Sihir itu adalah ilmu hitam, santet itu ilmu putih. Dia mendefinisikan santet sebagai ilmu putih karena dalam santet itu ada yang namanya pengasih. Dalam Islam, istilah itu disebut dengan mahabbah. Katanya begitu. Kan katanya, kalau kataku sih santet dan sihir itu sama aja ya. Setidaknya aku punya dua alasan. Pertama, pelakunya sama-sama mengaku bisa melihat hal yang gaib. Kedua, pelakunya sama-sama meminta bantuan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari literatur yang aku baca, santet itu semacam cabangnya ilmu sihir, dan ilmu sihir ini pertama kali diajarkan oleh malaikat Harut dan Marut kepada penduduk Babilonia. Dan pengajaran ini terjadi sebelum zamannya Nabi Nuh. Teori ini diperkuat dengan dalil Quran yang mengatakan demikianlah, tidak seorang pun Rasul yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia adalah seorang penyihir. Secara tekstual, Nabi Nuh adalah Rasul pertama, artinya dia juga dituduh kaumnya sebagai penyihir dong. Berarti fix, sihir memang sudah ada sebelum zaman Nabi Nuh alaihissalam. Wow, sudah lama sekali ya. Lalu kenapa Allah mengutus malaikat Harut dan Marut mengajarkan sihir? Dalam Al-Quran dijelaskan kalau tujuannya hanyalah sebagai ujian. Pada zaman Nabi Musa, ilmu sihir ini berkembang sangat pesat. Karena zaman itu menjadi penyihir adalah sebuah kebanggaan. Karena kalau jadi penyihir pasti punya kedudukan di sisi raja. Maka mereka berlomba-lomba untuk jadi penyihir. Dan penyihir zaman itu memang sakti-sakti ya. Misalnya ketika mereka melawan Nabi Musa, mereka melemparkan tali dan tongkat seketika boom, langsung berubah jadi ular. Kan sakti tuh. Beda dengan penyihir Indo zaman sekarang. Mau dibuktiin aja, gak bisa. Pada zaman Nabi Sulaiman, ilmu sihir mulai dilarang. Karena memang selain merusak akidah, Nabi Sulaiman juga punya kekuatan melarangnya. Terbukti emang, nggak ada seorang penyihir pun yang berani menantang. Ya kalian tahu lah ya, mukjizatnya Nabi Sulaiman. Jin Ifrit aja segan, apalagi cuma dukun. Ya lewat lah ya kan. Nabi Sulaiman memerintahkan kaumnya untuk mengumpulkan semua jenis sihir, baik itu buku-buku, jimat, dan lain-lain. Semua benda-benda itu ditanam di bawah singgasananya. Hingga setelah beliau wafat, setan membisikkan pada orang Yahudi kalau sebenarnya Nabi Sulaiman itu seorang penyihir. Dia bisa menjadi raja yang disegani itu ya berkat sihir, bisa memerintah jin juga karena sihir, dan ilmu-ilmu sihirnya itu ia tuangkan dalam buku yang tertanam di bawah singgasananya. Yahudi pun percaya. Ya Rob, emang bener Yahudi nih ya. Mereka lalu menggali, mempelajari, mempraktekkan, dan menyebarkan isi kitab sihir tadi. Nah, menurut hematku dari sinilah sihir kembali menyebar dan berkembang ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke nenek moyang Indonesia. Ada santet, teluh, pemanis, pelaris. Andai kata Yahudi tidak menggali kitab yang sudah tertanam rapi, bisa jadi sihir tidak segila hari ini. Siapa distributor resminya? Yes, Yahudi. Gila sih Yahudi ini. Video berikutnya kita akan bahas perihal kebaikan dan keburukan orang Yahudi. Gimana? Masih suka sejarah? Follow aku di sini ya. 45 hari pemakaian rutin, kulitku yang awalnya begini jadi begini. Cerah nggak sih? Do you want to know what is secret? Yes, Scarlet. Jadi kulitku tuh gampang banget kusam. Wajar lah ya karena banyak aktivitas di luar rumah. Kena matahari, kena uap, kena gorengan, macam-macam lah. Disclaimer, untuk hasil tiap orang udah pasti beda-beda ya. Kalau kulit kita sama, kamu bisa pakai Scarlet jenis Bright. Jenis ini tuh mencerahkan dan menyehatkan. Buatku, wajah adalah bagian tubuh yang harus diperhatikan karena efeknya itu bisa menambah kepercayaan diri. Anyway, aku dapatkan ini langsung dari Scarlet officialnya ya. Cobain deh, mantep.